di kampung atau desa ini itu berada di puncak gunung api ya teman-teman, puncak pegunungan atau bukit. Kalau teman-teman melihat ini di Gunung Kidul itu seperti ini, jadi sebelah kiri ini juga ya, jadi ini batuan vulkanik semua teman-teman. Kita itu berada di atas gunung ya, bener-bener gunung ya, batuan vulkanik teman-teman. Sebelah kiri saya juga ya, jadi ini merupakan batuan-batuan vulkanik yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kalau tidak kabut ya teman-teman, kalau tidak kabut itu di sebelah kiri itu kita bisa melihat bawah ya teman-teman. Ini ngeri teman-teman ini ya. Wih, jurang teman-teman ini. Oke, pemandangannya cukup indah sekali ya teman-teman. Di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini teman-teman bisa ikut menyaksikan ya betapa keindahan alam ciptaan Tuhan ya. Arah Logo Guyangan itu sepertinya ke arah sana ya, di depan saya ini, sekitar depan saya ini daerah Telogong Guyangan ya, di depan sana. Kampung Pitu. Kampung Pitu. Kalau rumiyin Telaga Guyangan lajeng ganipun cocokaken kalih kawontenanipun keluargane. Nggih. Niku terus dipindah Kampung Pitu mergi Telaga Guyangan niku sik dados kerasan dados penduduk pindah ngantos sepuh niku namung 7 keluarga. Oh, di Telogong Guyangan ini salah satu sumber mata air. Assalamualaikum. Daerah sini ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu sumber mata air yang ada di Kampung Pitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di saat puasa hari pertama kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi kampung yang berada di antara bebatuan vulkanik gunung api. Dan uniknya kampung ini hanya dihuni 7 kepala keluarga dan memiliki sumber mata air yang berada di atas bebatuan vulkanik purba. Juga punya silsilah keturunan yang sampai saat ini masih didokumentasikan. Simak perjalanan saya kali ini ya, walau puasa namun tetap beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Pemandangannya cukup indah ya teman-teman di sini, dan teman-teman nanti akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang cukup menarik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Hari ini kita akan berjalan-jalan menuju ke sebuah kampung, di mana kampung ini merupakan kampung yang sangat unik, dan kampung itu berada di atas pegunungan atau gunung api purba. Nanti kita akan berkunjung ke sana, dan kampungnya berada di atas bebatuan vulkanik. Mari ikuti perjalanan saya kali ini.
Jadi ini saya berkunjung itu di saat puasa ya teman-teman. Nah, oke, jalurnya itu di perempatan perempatan Tawang ya, ini perempatan Tawang, kemudian ke kanan teman-teman ya, ke kanan kita menuju ke lokasinya itu naik di sini teman-teman. Nah, kita naik di sini. Saya juga belum pernah ke sana, namun ada petunjuknya ya teman-teman. Jadi ini kampungnya itu dulu diberi nama Kampung Telogo ya teman-teman. Namun saat ini sudah berganti nama yaitu Kampung Pitu. Nah, kita akan menuju, ini jalannya sekarang sudah dicor blok seperti ini ya teman-teman. Jalannya sudah dicor blok dan ini nanjak terus karena lokasinya itu berada di puncak pegunungan atau bukit. Kalau teman-teman melihat ini di Gunung Kidul itu seperti ini. Jadi sebelah kiri ini juga ya, jadi ini batuan vulkanik semua teman-teman. Sebelah kanan saya juga ya, ini batuan vulkanik semua ya. Ini pohon-pohonnya itu bertumbuh di antara bebatuan vulkanik ini teman-teman. Jadi kita itu berada di atas gunung ya, bener-bener gunung ya. Nah, ini teman-teman seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman melihat ya, di sini itu ada sawah juga ya, seperti di bawah kiri saya ini kan persawahan juga ya. Jadi walaupun di puncak gunung tapi airnya tetap ada ya, mengalir. Dan cenderung di sini itu hawanya dingin ya teman-teman. Jadi hawanya dingin. Pemandangannya cukup indah ya teman-teman, karena di pegunungan bedanya ini gunungnya tidak aktif ya teman-teman, tetapi kita bisa melihat beberapa lokasi di sini itu masih terdapat beberapa pepohonan yang memang pepohonan lama ya teman-teman. Tuh di sebelah kanan. Assalamualaikum. Jadi di sini memang sejuk sekali hawanya teman-teman. Dan ini adalah jalur menuju ke sana teman-teman. Saya kecepatannya hanya sekitar 15 km per jam. Nah, ini teman-teman, ini di daerah Gunung Kidul ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ini kan batuan vulkanik ya sebenarnya ini. Jadi banyak sekali batuan-batuan vulkanik yang ada di bukit ini teman-teman. Nah, ini kita naik ya. Nanti kita lihat ya ketinggiannya itu seberapa ya di aplikasi yang sudah saya pasang ya. Mudah-mudahan terekod semua teman-teman. Dan hampir semua yang saya lewati di sini itu merupakan batuan vulkanik teman-teman. Jadi batuan vulkanik ya. Angkung. Dan mudah-mudahan saya tidak salah ya, di sini memang lokasinya. Nah, ini teman-teman, sebelah kiri saya juga ya. Jadi ini merupakan batuan-batuan vulkanik yang ada di sini ya teman-teman. Hanya saja memang gunung apinya itu tidak aktif ya. Jadi tidak aktif gunung apinya. Dan ini pepohonan ini benar-benar sudah lama yang dibuat hidupnya sudah lama.
yang kita kunjungi ini dulu sekitar tahun 2015, sebelum tahun 2015 itu namanya bukan Kampung Pitu ya teman-teman, tapi Kampung Telogo ya dulunya. Terus kemudian berubah nama oleh Pak Darwis, diganti dengan nama Kampung Pitu karena keunikannya dihuni hanya 7 kepala keluarga gitu ya teman-teman. Oh, ini ada apa namanya untuk anu gabah ya teman-teman. Ternyata di sini juga ada pertaniannya juga ya di atas sini ya. Nah, ini teman-teman, pemandangannya cukup indah sekali ya teman-teman, dengan dibalut oleh tanaman padi ya, kemudian full bebatuan vulkanik ya di sini. Banyak bebatuan vulkanik purba ya tentunya, ini karena gunung api purba ya, bebatuannya purba ya. Ini bisa membayangkan saat itu ya teman-teman, bahwa di sini itu kalau gunung api aktif berarti merupakan kemunculan lahar ya. Dan teman-teman, ini batu-batu yang pecah-pecah seperti ini ya, ini tentunya secara alam ya di sebelah kanan ini. Ini naik terus teman-teman ya. Kalau saya yang ada di kota Wonosari saja itu tidak ada sawah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau di sini justru ada sumber mata air ya, tentunya ada sumber mata air sehingga bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk pengairan ya. Dan di sini listrik juga sudah masuk ya teman-teman. Ini yang di sini ya, listriknya sudah masuk. Setelah corblok tadi, kita melewati corblok yang agak rusak ini sedikit ya. Dan ini masih naik terus ya. Ini oh, ini Balai Pedukuhan Terbah ya, ini belum sampai ya ini. Jadi ini masih di Terbah teman-teman ya, masuknya masih Terbah. Balai Pedukuhan Terbah, ini kita posisinya masih naik teman-teman, dan mudah-mudahan sinyal saya tidak hilang ya. Bangunan-bangunan penduduk di sini juga sudah ini semua ya teman-teman, sudah apa namanya, menggunakan batuan. Oh, ini batuan putih ya teman-teman, jadi batuan putih ternyata ya. Oh, ini ternyata harusnya naik ya saya. Jadi ceritanya ini saya masih belum pernah ke sini ya Pak, sehingga saya harus membaca petanya ya. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Dan
Dan ini sepertinya bekas longsor ya teman-teman, longsoran kecil ya yang di sini. Tuh teman-teman bisa melihat ya. Coba saya berhenti sebentar ya. Jadi bebatuannya itu seperti ini ya teman-teman. Semua itu bebatuan vulkanik purba ya. Dan saya semakin ke sini itu menuju ke puncaknya gitu ya teman-teman, menuju ke puncaknya. Nanti saya tak tanya warga ya kalau memang sudah sampai. Nah ini ada pos peronda, pos penjagaan. Nah kita masuk gapura yang dibuat dari apa namanya dari bambu ya teman-teman. Dan kita akan naik ke Kampung Pitu melalui jalan ini teman-teman ya. Nah, ini jalannya menanjak ya teman-teman. Nah ini bebatuannya vulkanik semua ya teman-teman. Dan terasa di sini itu seperti nggak kena sinar matahari. Jadi jalannya ini agak ada lumut-lumutnya gitu ya. Nah ini ada lumut-lumutnya. Jadi kalau hujan mungkin agak licin ya teman-teman. Mungkin kalau hujan agak licin, ini agak nanjak ya teman-teman. Ini jalurnya nanjak ya. Zaman dulu berarti sudah turun temurun ya teman-teman untuk penduduk di sini, karena ini sudah lama sekali ya. Nah ini mungkin salah satu dari apa namanya penduduk ya. Jadi kakak salah satu kepala keluarga yang saya lewati tadi ya. Pak, monggo bareng. Teman-teman ternyata belum sampai ya. Masih terus. Jadi ini belum sampai ke Kampung Pitunya ya. Jadi masih terus. Jadi ini berada di puncak bukit ya. Jadi di masih kawasan Gunung Api Purba ya. Kalau dilihat dari struktur bebatuannya, ini bebatuan vulkanik semua ya teman-teman. Nah ini pas puasa pertama teman-teman. Kalau tidak kabut ya teman-teman, kalau tidak kabut itu di sebelah kiri itu kita bisa melihat bawah ya teman-teman. Ini karena karena berkabut ya seperti ini ya teman-teman. Puncak Kampung Pitunya itu di sini. Oh jadi Kampung Pitu itu ada puncak tertingginya ya teman-teman. Yang kesana ketua RT-nya. Nah ini jalannya seperti ini Pak, teman-teman ya. Dan bukit-bukitnya batu-batunya seperti ini semua ya. Ini tanaman-tanaman yang ada ini, ada sengon juga ya. Mahoni ya, mahoni.
Monggo Bu, langkung. Ini salah satu penduduk juga ya. Nah ini cuman saya mau kemana ini? Oh ini ke kanan nih. Oh jadi puncak ya. Ini puncak Kampung Pitu ya. Ini ada Masjid Miftahul Jannah yang kiri ini ya. Ke puncak Kampung Pitu. Oh di sini puncak Kampung Pitunya. Jadi yang di sebagai daya tariknya itu puncak Kampung Pitunya ya teman-teman. Di sini ya. Berarti area ini ya teman-teman tentunya. Puncak Kampung Pitu itu mungkin di sini juga ya. Atau sebelah kiri ya. Oh yang di sini teman-teman. Ini ada loketnya juga. Jadi Kampung Pitu ini yang kampung tertinggi ini ternyata juga dijadikan objek wisata ya teman-teman. Kampung ya. Oh ini makamnya ya. Makam leluhurnya di sini ternyata. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Oh jadi di sini itu ada banyak tower ternyata teman-teman di sini. Oke teman-teman sekalian, ini saya sudah berada di puncak Kampung Pitu ya. Jadi di sini ternyata bisa dijadikan objek wisata puncak Kampung Pitu. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini bebatuan yang ada ya, bebatuan yang ada ini merupakan batuan vulkanik ya, murni batuan vulkanik ya di sini ya teman-teman. Saya tak ambil kamera ya teman. Dan di sini kita akan mencoba naik di ini, ada puncak Watu Bantal juga ya sebelah sana. Dan ini adalah salah satu bukit atau batu yang ada di puncak Gunung Nganggeran. Salah satunya adalah di mana ini namanya, Kampung Pitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kalau kita melihat ya kontur dari bebatuan ini ya, ini kan semua batuan vulkanik. Kalau kita melihat Merapi ya teman-teman, melihat Merapi itu kan batuannya seperti ini. Nah ini berada di puncak ya, seperti itu. Tapi ini karena purba sudah tidak aktif lagi ya teman-teman. Jadi bebatuannya sudah tidak aktif lagi. Nah ini kalau teman-teman melihat dari bawah ya, di sebelah sana itu kan banyak tower teman-teman. Di sana ada jalan baru ya, jalan baru Tawang Kedung Kandang ya, juga Tawang Gayam Harjo. Nah dari puncak ini kita bisa melihat ke beberapa penjuru ya teman-teman, dimana ini merupakan puncak yang tertinggi ya. Nah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini teman-teman bisa ikut menyaksikan ya betapa keindahan alam ciptaan Tuhan ya. Tuh teman-teman di bawah. Nah itu teman-teman di sana jalan ke Gayam Harjo ya teman-teman. Dan teras sharing ini cukup menarik juga ya teman-teman, dilihat dari sini perbukitan. Nah
Oke teman-teman, kita akan ke puncak Watu Bantal ya, lewat sini. Apakah bisa atau enggak ya? Kita coba ya. Setelah di Kampung Pitu, kita coba ke lokasi Watu Bantal ya, apakah bisa. Medannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau tadi di sana itu sebelah utara, tentunya di sini sebelah selatan ya teman-teman. Dan ini jalannya jalan tanah teman-teman. Saya berada di puncak gunung ya tertinggi. Hehe, bukan Gunung Api Purba ya teman-teman. Di sini. Oke, ternyata ini terakhir teman-teman. Jadi ini buntu ya teman-teman di sini. Ini di sini buntu. Ternyata bisa sampai sana ya teman-teman. Kendaraannya ngeri teman-teman ini ya. Jurang teman-teman ini. Oke teman-teman, dan saya berada di puncak ini teman-teman. Coba kita naik ke atas ya. Watu Bantal. Oke teman-teman, yang tadi di sana sebelah utara teman-teman, ini sebelah selatan nih. Teman-teman, oke, pemandangannya cukup indah sekali ya teman-teman di sini. Watu Bantal ya. Terus saya baru kali ini ya di sini. Coba kita terbangkan drone, berani nggak ini? Ada tower-tower. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya menuju ke Watu Bantal ya, yang ada di Ngelanggeran juga ya. Ini berbeda dengan puncak Ngelanggeran ya, beda lagi ya. Ini berada di Ngelanggeran Wetan ya, di dekat Kampung Pitu tadi ya teman-teman. Nah, untuk arah Telogong Guyangan itu sepertinya ke arah sana ya, di depan saya ini, sekitar depan saya ini daerah Telogong Guyangan ya, di depan sana yang masuk Kampung Pitu ya. Nah, saya saat ini berada di puncak Watu Bantal ya, di sini ya. Di sini saya lihat di belakang ini banyak didirikan tower-tower, mungkin ini daerah strategis untuk pendirian tower yang paling atas. Dan kebetulan hari ini kita agak berkabut ya teman-teman, di bawah ini kabut dan sudah nampak mendung dari atas. Oke, kita akan turun teman-teman ya, turun dari bukit ini ya. Oke teman-teman, kita turun ya teman-teman. Harus hati-hati ya di sini karena saya membawa kendaraan, saya bawa naik ke atas ya teman-teman. Dan di sebelah kanan saya ini kan sisi jurang ya teman-teman, di kanan. Nah, saya turun melalui jalur yang tadi saya gunakan. Ini rencananya saya mau menuju Telogong Guyangan ya, mudah-mudahan
sampai ya. Ini sudah pukul 10.21. Ternyata saya kira apa ya namanya, waktunya itu saya kira cepat, ternyata baru jalan-jalan sebentar jamnya sudah mau jam 11 ya teman-teman ternyata. Nah, sepertinya Telaga Guyangan itu di sini ya teman-teman. Jadi di sebelah masjid ini kita ke mana ini, selatan ya. Dan ini jalan yang saya lalui ini berada di atas bebatuan vulkanik teman-teman. Di sebelah kiri ini juga termasuk terhitung apa ya, warga Kampung Pitu ya, berarti otomatis. Dan ini sepertinya habis kerja bakti Pak ya teman-teman. Ini saya sampai Alun. Ini Bu. Dolan niki Bu ngen. Alun Pak. Assalamualaikum. Kenalan lho. Assalamualaikum Pak, kalian Pak sinten menika? Kula Pak Yatnorejo. Oh, Pak Yatnorejo. Menika alamate pundi Pak janjanipun? Kampung Pitu. Kampung Pitu. Kalau rumiyin Telaga Guyangan lajeng ganipun cacahaken kalih kawontenanipun keluargane. Nggih. Niku terus dipindah Kampung Pitu mergi Telaga Guyangan niku sik dados kerasan dados penduduk kayak pindah ngantos sepuh niku namung 7 keluarga. Oh nggih, dados sing wonten Kampung Pitu menika hanya 7 kakak nggih. Nggih, 7 kakak. 7 kakak menika berarti rumahe nggih 7 ngoten nggih. Rumah. 7 sakniki enten 8 nih pun dereng tinggeni sik setunggal. Oh. Niku anu wane sing nggene pun sepuh lajeng tilar lajeng sak menika namung suwung. Oh, suwung nggih. Nggih. Oh, tapi nek secara napa nggih? Secara kakak nggih ngantos sakniki tetep ming 7 niku nggih. Nggih, 7 Lah lajeng ngeten Pak. Panjenengan menika wonten mriki niku memang kawit ruyen napa memang napa turunan saking napa nenek moyang ten mriki napa pindahan jenengan? Nek turunan nenek moyang mriki niku anu bate kula, bojo kula. Oh, ibu nek nggih. kula asli kula. Nggih. Anu enten batas 3 kelurahan, batas Langgeran, kalih Nglegi, kalih Terbah. Dados sik kula nggene niku ngisor tanjakan teng Kampung Pitu niku pas. Oh, wonten ing Kampung Pitu niku berarti lingkupe niku 1 dusun napa RT napa pripun, Pak? Kampung sak RT. Oh, jadi Kampung Pitu RT nggih. Sak nggih. desa nggih. Sak RT nggih istilahnya. Nggih. Lah niki nek napa sehari-hari menika penduduk sing Kampung Pitu niku napa mawon anu damelanipun? Damelan termasuk niku tani kalih ngingu ternak dados nggih. disambut dipadasi pinangka kangge nglesane tukuyah udut ngoten niku nggih anu namung nggih ngareng niku. Oh nggih. Sik pokok mangke kalih nanem nggih enten empon-empon nggih enten yang enten kimpul napa enten laos jahe sak piturute niku kangge tumpase. Oh nggih. Kangge cekapan ekonomi kangge bedinane niku. Oh nggih. Nah niki kan di sini kan wonten napa niku namine sumber mata air lah. Napa air yang dingge minum niku napa mendhet saking mriku napa dos putih untuk kampung-kampung yang di sini. Nah kalau dados sakniki niku nek upamane mungkin lek enten sumur bor niku dereng dangu niku pokoke anu termasuk sumber air Telaga Guyangan niku pinangka kangge penggesangan sak RT utawa sak dusun Telaga mriki. Oh, masyarakat mriki nggih. Nggih, ini sakniki men dereng pates sak digunakake namung mendhet ing Telaga mriki. Oh, dados sementara Telaga mriki nggih. Nggih nek mboten asat.
ketiga niku ketengene 6 sasi 7 sasi niku tesih mendhet niki. Ngombe kira Oh, kayak mendete manual di pendet ngoten terus nek wane niku nggih dipendene gene sakniki niku pun kayak 2015 niku pun do ngagem sanyo. Niku lajeng ngangge sanyo wana mung di berarti sanyo mriku wonten sanyo sakniki. Nggih enten. Oh, sanyo nggih mendhet toya saking Telaga Guyangan. Telaga Guyangan iki dipetaten ten masing-masing rumah. Oh. Dan Kesane yo sing oke teman-teman, nah ini ternyata saya berada di Kampung Pitu ya. Ini salah satu rumah penduduk ya di Kampung Pitu, dan di depan saya ini adalah Telaga Guyangan yang banyak diceritakan oleh teman-teman sekalian ya. Jadi Telaga Guyangan ini salah satu sumber mata air. Assalamualaikum. Daerah sini ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu sumber mata air yang ada di Kampung Pitu, dan teman-teman bisa melihat ya di telaga ini ternyata saat ini menjadi tempat untuk menanam padi ya teman-teman. Jadi di sini tempat menanam padi, dan ini ciri khas dari sumber mata air ini ada pohon ya, pohon seperti ini, pohon besar seperti ini. Assalamualaikum. Dimana biasanya itu menjadi tempat untuk ini air tok, istilahnya tok ya. Kemudian saat ini ternyata di sini itu sudah secara modern, bukan seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tentunya di timbo istilahnya ya. Kalau sekarang sudah menggunakan sanyo ya, atau pompa air ya teman-teman. Dan saya saat ini berada di Telaga Guyangan. Nah di sini jadi Telaga Guyangan ini sebenarnya kalau dilihat itu berada di ujung atau apa ya namanya, di atas batuan purba ya kalau saya lihat. Jadi di sebelahnya sini ini semua batuan purba ya. Kemudian di sini ada sebuah telaga yang ada mata airnya. Kalau teman-teman melihat dari kontur tadi yang setelah saya ambil gambar itu, memang cukup aneh juga ya, karena di atas bebatuan purba seperti ini masih ada mata air ya. Nah kemudian teman-teman juga akan saya ajak menuju ke lokasi tapak kuda Sembrani ya ceritanya ya. Ini kebetulan sepertinya ini pepohonannya ini habis roboh ya teman-teman, sepertinya habis roboh. Jadi di sebelah timur itu ya, ini kayaknya kena kabel listrik ya. Nah saya berjalan di sini ya teman-teman, di pinggiran telaga ini, dan ingin melihat tapak kuda Sembrani. Assalamualaikum. Nah di sini ya. Ini saya kesini pas hari pertama awal Ramadan tahun 2023 ya, 1444 Hijriah. Saya kebetulan menyempatkan berkunjung ke sini. Dan ini teman-teman ya. Nah ini juga salah satu kakak di Kampung Pitu ya teman, di sebelah kiri ini salah satu kakak. Dan kalau dilihat ini katanya tapak kuda Sembrani ya. Jadi bentuknya ini kalau teman-teman lihat secara detail ya, nah ini jadi seperti tapak kuda ya. Jadi ada cerita tersendiri di daerah sini ya teman-teman, makanya ini dikasih tanda saja ya. Nah ini teman-teman, saya berada di lokasi Telaga Guyangan, di mana merupakan sumber mata air di daerah sini ya teman-teman, di daerah Kampung Pitu ini. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di salah satu rumah penduduk di Kampung Pitu di daerah Ngelanggeran teman-teman, yaitu di rumahnya Bapak Yatmo Harjo ya.
Nah, di Kampung Pitu ini benar-benar saya membuktikan bahwa saat ini ada 7 kakak yang berdiam di sini, dan kebetulan salah satu yang saya kunjungi ini berada di sisi selatan. Ada 3 rumah ya di sisi selatan ini yang berada di dekat dengan sumber mata air atau Telogong Guyangan yang dulunya menjadi nama kampung ini, yang akhirnya menjadi Kampung Pitu. Oke teman-teman, kita sudah mengunjungi salah satu penduduk dari Kampung Pitu yang ada di Ngelanggeran ini teman-teman. Dan saya juga tadi sempat mengunjungi salah satu sumber mata air ya, yang juga berada di sebelah penduduk tersebut ya. Dan saya sempat berjalan-jalan di seputaran telaganya ya teman-teman. Kalau dilihat itu memang telaganya tadi di atas bebatuan vulkanik seperti yang saya lewati ini ya. Dan sudah dipasang mesin ya teman-teman. Jadi dipasang mesin untuk diambil airnya ya teman-teman. Nah, ini kita perjalanan pulang dari Kampung Pitu ya teman-teman. Kita kembali untuk pulang teman-teman. Oke, mudah-mudahan perjalanan saya ke Kampung Pitu ini menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, bahwa suasananya di sini itu memang tersembunyi ya teman-teman. Ini jalurnya itu sebelah kanan saya ini sudah jurang-jurang teman-teman untuk menuju ke lokasinya itu. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.